Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Ivana Anzara dengan NPM 2414071027. Saya Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 2454071009. Dan saya Hesi Dulufari dengan NPM 2414071051. Di sini kami akan membuat tugas video dari mata kuliah rancangan percobaan yang diampu oleh Ibu Yunisa Fitri, STP MSc. Tentang penggunaan SPSS. Yuk ikutin videonya. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mengolah data analisis ragam atau ANOVA rancangan acak lengkap faktorial menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Data yang digunakan berasal dari skripsi saya yang saya gunakan dengan judul pengaruh pemberian nitrogen dan fosfor terhadap berat kering tajuk, kandungan nitrogen, dan kandungan fosfor legum tropis merambat. Namun pada video ini saya akan menggunakan data yang terdapat pada lampiran 7, yaitu analisis ragam parameter berat kering tajuk berdasarkan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial. Penelitian ini menggunakan dua faktor perlakuan, yaitu faktor pertama adalah jenis legum yang diberi simbol L, terdiri dari L1, L2, dan L3. L1 ini Colophogonium tonoides, L2-nya Centrosema pubescens, yang L3-nya Arasis pintoi. Faktor keduanya adalah pemupukan yang diberi simbol P, terdiri dari P1 yaitu nitrogen, P2 fosfor, P3 nitrogen dan plus fosfor. Setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan kali 3 ulangan sama dengan 27 satuan percobaan. Parameter yang diuji pada video ini adalah berat kering tajuk, sehingga nilai yang akan diinput ke Excel maupun SPSS nanti merupakan data hasil pengamatan berat kering tajuk. Setelah mengetahui judul penelitian, faktor perlakuan, jumlah ulangan, dan parameter yang diuji, selanjutnya saya akan menunjukkan cara menginput data pada variable view, kemudian data view yang akan menggunakan aplikasi SPSS. Sekarang kita sudah di aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita buka di variable view. Untuk di variable view kita membuat 4 variabel pada kolom name di sini, yaitu lama, tebal, hasil, dan ulangan. Kita rubah desimal ke 0. Values-nya kita isi 1. Labelnya L1. 2. Labelnya L2. 3. Labelnya L3. Kemudian untuk dimensionnya kita ganti untuk ke nominal. Untuk variabel lama ini dibuat karena merupakan faktor perlakuan pertama dari penelitiannya, yaitu lama perendaman variabel ini nanti berisi kode perlakuan L1, L2, L3 yang sudah saya buat tadi pada values dan label. Dan untuk yang kedua, tebal, ini kita rubah desimal ke 0, dan valuesnya di sini 1, labelnya P1, 2, labelnya P2, 3, labelnya P3. Kemudian untuk measure-nya di sini kita ubah ke nominal juga, dan selanjutnya variabel tebal ini dibuat karena merupakan faktor perlakuan kedua, yaitu ketebalan bahan. Variabel ini isinya tadi ada kode P1, P2, P3 sesuai dengan taraf ketebalan pada taraf penelitiannya. Dan ada hasil untuk di yang ketiga. Ini di desimalnya kita tekan 2. Untuk measure-nya kita rubah ke scale, dan 4 ini ada ulangan. Desimalnya kita rubah ke 0. Value 1. Setelah pengaturan pada variable view selesai, langkah berikutnya adalah input data ke dalam data view. Kolom lama ini merupakan faktor perlakuan pertama yang terdiri atas 3 taraf, yaitu L1, L2, L3. Kolom tebal merupakan faktor perlakuan kedua yang terdiri dari 3 taraf juga, P1, P2, P3. Dan kolom hasil ini berisi nilai hasil pengamatan dari setiap kombinasi perlakuan. Sedangkan kolom ulangan ini menunjukkan nomor ulangan pada setiap kombinasi perlakuan. Pada penelitian ini gunakan rancangan acak lengkap RAL faktorial 3x3
dengan 3 kali ulangan, artinya terdapat 2 faktor perlakuan masing-masing memiliki 3 taraf sehingga menghasilkan 9 kombinasi perlakuan, yaitu L1P1, L1P2, L1P3 dan selanjutnya. Setiap kombinasi tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga total terdapat 27 unit percobaan atau 27 baris data yang dimasukkan ke SPSS. Kemudian di sini kita ketikkan ke satunya 9 kali. Mengapa L1 ditulis banyak 9 kali ini? Karena pada faktor lama taraf L1 harus dikombinasikan dengan seluruh taraf ketebalan, yaitu P1, P2, P3. Masing-masing kombinasi tersebut memiliki 3 ulangan. Jadi perhitungannya adalah 3 taraf ketebalan dikali 3 ulangan sama dengan 9 data. Oleh karena itu kode L1 muncul 9 kali. Setelah seluruh kombinasi L1 selesai, barulah nanti dilanjut di L2 nya 9 kali dan L3 nya 9 kali juga. Dan untuk tebalnya ini kita isi satunya 3 kali. Kenapa P1 ditulis 3 kali ini pada awal data? Hal ini karena kombinasi pertama yang dimasukkan adalah L1P1. Kombinasi perlakuan ini memiliki 3 ulangan sehingga kode P1 ditulis banyak 3 kali, masing-masing mewakili ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing ini setelah ketiga ulangan selesai, barulah dilanjutkan ke kombinasi berikutnya, yaitu L1P2 sebanyak 3 kali, kemudian L1P3 nya 3 kali juga. Ini kita tulis 2 nya 3 kali, 3. Kemudian untuk di kolom hasil ini sudah saya siapkan untuk datanya, tinggal saya salin untuk dimasukkan ke SPSS tadi di kolom hasil. Ini dari ulangan 1, 2, 3 dari perlakuan 1, L1, L2, L3. Semua datanya sudah saya kelompokkan. Dan untuk ulangannya sini kita seperti P1 tadi, angka 1, 2, 3 digunakan sebagai penanda bahwa setiap kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kombinasi L1P1 memiliki 3 hasil pengamatan yang berasal dari ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Setelah itu pola yang sama juga diterapkan pada kombinasi L1P2, kemudian L1P3, dan seterusnya sampai seluruh kombinasi perlakuan ini selesai. Oke, setelah itu kita pilih ke menu Analyze, lalu kita ke General Linear Model, lalu ke Univariate. Terus pada kolom dependent variabelnya ini kita masukkan variabel hasil, pada kolom fix factornya kita masukkan variabel lama dan tebal. Terus selanjutnya kita klik model, pilih build terms, kemudian pilih bivariate terms. Lalu di sini kita pindahkan variabel lama dan tebalnya, lalu tambahkan interaksi lama dan tebal. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita masuk ke menu post hold, pindahkan faktor lama dan tebal, lalu kita pilih uji LSD dan Tuki, kemudian dankannya juga, lalu klik options, centang deskriptif statistiknya, lalu klik continue, dan terakhir klik OK untuk menjalankan analisisnya. Dan beginilah hasilnya yang keluar ketika kita klik OK. Pada faktor ketebalan juga terdapat 2 kelompok. Pada subset 1 terdapat perlakuan P2 dengan rata-rata 27,1811, sedangkan P1 dengan rata-rata 28,7700. Masih masuk pada subset pertama. Menariknya P1 juga ini muncul pada subset kedua bersama dengan P3 yang memiliki rata-rata 31,0444. Munculnya P1 pada 2 subset menunjukkan bahwa P1 tidak berbeda nyata dengan P2 maupun P3. Dengan kata lain, posisi P1 berada di antara kedua perlakuan tersebut sehingga memiliki kemiripan dengan keduanya. Sementara itu P2 dan P3 tidak berada dalam subset yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa P2 berbeda nyata dengan P3. Jadi kesimpulannya, dari tabel homogeneous subset dapat disimpulkan bahwa pada faktor lama pendaman hanya perlakuan L1 yang berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya, sedangkan L2 dan L3 tidak berbeda nyata. Sementara pada faktor ketebalan perlakuan P1 berada di antara P2 dan P3 sehingga tidak berbeda nyata dengan keduanya, sedangkan P2 dan P3 berbeda nyata. Tabel homogeneous subset ini berfungsi untuk mempermudah melihat kelompok perlakuan yang memiliki respons statik yang sama tanpa harus membaca seluruh tabel multiple comparisons. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.